Oke guys, selamat siang. Setelah kita dari Candi Kidal, sekarang kita menuju ke Candi Jago. Tepatnya di Dusun Jago, Desa Tumpang ya Pak, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini guys, candi yang diperuntukkan untuk Raja keempat dari Kerajaan Singosari, yaitu Wisnuwardana, putra dari Anusapati. Nah, kebetulan sekali kita ini langsung bisa ketemu dengan juru pelihara situs ini guys. Candi ini guys, candi yang diperuntukkan untuk Raja keempat dari Kerajaan Singosari, yaitu Wisnuwardana, putra dari Anusapati. Nah, kebetulan sekali kita ini langsung bisa ketemu dengan juru pelihara situs ini guys. Beliau adalah Pak Mul ya? Pak Mulyanto. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang juga. Ini dari tim Sepi Official. Iya. Voice Sejarah mencoba untuk menghidupkan kembali sejarah-sejarah tentang leluhur kita, tentang kebesaran leluhur kita, sehingga sekarang menjadi bangsa yang besar ya Pak. Iya betul. Nah, terutama untuk Candi Jago ya. Nah, dari kita mohon sedikit jenengan bisa menceritakan tentang
sejarah dari Candi Jago. Oke guys, langsung saja nggih. Iya. Ikuti kita Apa-apa. sambil kita berjalan melihat-lihat situasi di Candi Jago. Iya. Monggo, Pak Mul. Candi Jago ini adalah candi yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Ini pun merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Singasari. Kenapa saya menyebutkan salah satu, berarti peninggalan Kerajaan Singasari bukan hanya di Candi Jago. Tadi Bapak sudah menerangkan bahwa saja ada Candi Kidal, kemudian ada Candi Singosari, dan lain sebagainya. Namun Candi Jago ini didirikan pada tahun 1268 Masehi, masa kejayaan Kertanegara. Dan candi ini pun dibuat dari batu yang merupakan batu andesit. Batu andesit itu batu gunung. Candi ini dibangun menghadap ke barat karena di masa dulu, masa nenek moyang kita, memangnya mencari arah itu paling mudah dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Candi ini terdiri dari 3 tingkat atau 3 teras. Yang teras bawah, kemudian ada teras tengah, yang di atas adalah teras yang paling tinggi. Makanya di bawah ini ada kaki candi atau pondasi candi, ya. Kemudian candi ini merupakan tempat pendarmaan Raja Singasari yang keempat, yaitu Sri Jaya Wisnuwardana. Sebelum dinobatkan menjadi raja, beliau adalah namanya Ranggawuni. Ya. Di samping itu, candi ini merupakan salah satu untuk penghormatan Ayanda Kertanegara. Nah, makanya disebut dulu juga dipakai untuk acara pemujaan. Di samping pendarmaan itu adalah tempat penyimpanan abu. Karena apa? Di zaman dahulu, di zaman Buddha Hindu, abu kan orang itu matinya tidak dikubur jasadnya, tapi dibakar, abunya kemudian dikemas di sini, ya. Dan candi ini pun ada 2 sifat agama, karena dilihat dari bentuk reliefnya. Yang di atas kaki candi atau pondasi candi ada relief yang merupakan relief Buddha, ya. Relief Buddha itu terdiri dari cerita atau relief-relief kumpulan-kumpulan binatang, boleh disebut fabel. Bukan animals ya, bukan, tapi fabel. Kemudian ada cerita lagi, jalan Pak, enggak apa-apa. Ada cerita lagi ini. Ini simbolnya daripada cerita binatang. Ini Pak. Ini adalah simbol daripada cerita binatang. Ada burung angsa yang mematuk 1 tongkat yang digigit sama 2 ekor kura-kura. Nah, ini dalam simbol, kalau disimbolkan atau disimpulkan, ini merupakan kesombongan. Karena kura-kura nggak bisa terbang, diolok-olok sama serigala. Akhirnya minta pertolongan dengan angsa supaya bisa terbang. Namun angsa wangsitnya, pesannya, kamu bisa saya naikkan, tapi jangan sampai membuka mulut kalau kamu diolok-olok sama serigala. Nah, akhirnya di saat di atas dia tidak tahan, masih diolok-olok serigala, akhirnya membuka mulutnya, akhirnya jatuh dimakan serigala. Seperti ini, ya. Nah, oke. Ini adalah merupakan cerita tantrinya atau kumpulan. Ini adalah relief atau cerita tantri dari Candi Jago yang tadi dijelaskan oleh Pak Mul. Iya. Untuk ceritanya ada lagi cerita Angling Dharma di sini. Oke guys, kita mendekat ke lokasi. Merupakan simbolnya daripada cerita Angling Dharma. Ini saya ambil dari relief ini. Sebetulnya cerita merupakan contoh kejujuran. Di saat Angling Dharma, raja dari Malwapati, ya, itu berburu ke hutan, ketemu dengan ular tampar sama Nagagini. Leres. Tahu ya? Nggih. Di saat itu dia berselingkuh dengan ular tampar. Nagagini itu anaknya naga raja. Dan akhirnya kalau Angling Dharma tahu, dipanahlah ular tampar itu. Namun yang ular tampar mati, yang Nagagini kena ekornya. Sehingga Nagagini melaporkan kepada ayah dan naga raja bahwa saya akan dibunuh oleh Angling Dharma, membalikan fakta.
Kemudian Angling Dharma tidak mau dituduh seperti itu, mohon apa ya istilahnya kebenarannya, kejujurannya, dipanggil sama Nagaraja untuk ditanya sebenarnya. Akhirnya Nagaraja tahu kalau memang Angling Dharma itu orang-orang yang betul jujur. Akhirnya diberikan ajian yang disebut Aji Gineng. Ngerti Aji Gineng? Aji Gineng. Itu bisa berbicara dengan binatang. Namun dengan syarat Nagaraja, tolong untuk ajian ilmu ini jangan diajarkan siapapun, baik itu kekasih maupun istri. Nah, di saat itu tahu setiap malam, setiap hari Angling Dharma itu bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Istrinya Mayawati timbul curiga, orang ini kenapa kok selalu ketawa, ngomong-ngomong padahal kayak orang gila. Akhirnya memang saya bisa mendengar bahasa lah Mayawati itu ingin seperti itu diajarin, tapi karena Angling Dharma sudah diwejang oleh Nagaraja tidak boleh menularkan ilmu itu, ya otomatis masih dibangun teguh sampai istrinya kalau nggak diajarin bunuh diri dengan cara mati, membakar diri, mati obong. Lah, akhirnya dilepas, namun sebelum itu sudah diawasi oleh 2 ekor kambing karena Mayawati yang sudah mau melompat, sebetulnya mau diselamatkan sudah terlambat ya. Akhirnya Mayawati, terus Angling Dharma berjalan ke hutan, ketemu sama sang dewa. Di sana ada namanya Ambarwati yang wajahnya seperti Mayawati pisan. Mayawati akhirnya dipeluk. Nah, Ambarwati tidak merasakan, namun Angling Dharma dikira istrinya masih hidup. Nah, itu. Oke guys, semakin menarik. Semakin menarik sekali kalau kita mengupas Candi Jago. Oke, ikuti terus. Nah, yuk ada lagi. Kita ikuti terus. Memang panjang ini perjalanannya. Nah, ini seperti Mayawati yang merayu, kemudian yang mau bunuh diri. Ini sampai lari sama Ambarwati kecapean di hutan tidur. Kita bergeser ke sebelah timur dari candi, guys. Oh, kok sebelah timur, sebelah utara? Sebelah utara, guys. Ini ke timur, mereka utara, ya, Pak? Ya. Oke. Ini masih lanjutan tadi cerita Angling Dharma. Ini ada cerita yang disebut cerita Kunjara Karna. Kunjara Karna. Di sini tadi saya menyebutkan bahwasanya di sini ada tempat penyiksaan, yaitu adalah kawah Tombroko. Nah, kalau dalam pewayangan disebut kawah Tondro Dimoho. Nah, sebetulnya Tondro itu kan Tondrone ya, di muka di depan. Oh, berarti niki nggih, Pak? Niki nggih. Nah, ini Goh Muko. Jadi kepalanya kepala lembu. Kepala lembu. Nah, berarti niki perahu nggih? Ya, perahu. Lah, ini orang-orang yang dosanya banyak. Di saat itu yang namanya Purnawijaya ya, itu bertemu dengan Kunjara Karna. Lah, Purnawijaya ini memang orang yang sombong ya. Kemudian orang yang sering judi, ganti-ganti apa, kemudian pelit terhadap harta. Kemudian di saat itu Purnawijaya diajak sama sang dewa, sama Kunjara Karna, ketemu sama sang dewa, gimana sih kehidupan nanti setelah kita hidup ini. Akhirnya dikasih tahu bahwasanya di sini ada tempat penyiksaan. Lah, ini kan ada manusia yang lagi nyuwun barang-barang berat ya. Ini semuanya ini juga manusia dulu yang sudah menggambarkan. Akhirnya Purnawijaya tahu kalau di sini bahwasanya orang yang disisai ya kayak gini nih, buat-buatannya apa saja gini. Padahal Purnawijaya itu sudah nggak bisa diampuni kalau nggak bertobat. Gitu. Nah, akhirnya Purnawijaya itu tahu kalau siksaan nanti setelah hidup kita begini. Akhirnya dia mau bertobat, istrinya sudah dikembalikan pada orang tua, diregati, kemudian hartanya diberikan semua kepada sang fakir miskin, kemudian perbuatannya sudah dirubah. Nah, akhirnya sang dewa menjanjikan kalau memang kamu sudah mau bertobat seperti itu, jika tidak seperti ini, yang dosanya dulu akan disiksa selama 100 tahun hanya 40 hari. Nah, itu adalah ringkasan dari cerita ini. Karena geser malih, Pak, yang putih malih. Ya, sudah kita yang di depan. Kalau di depan ini ringkas saja. Ini adalah relief Hindu ya. Relief Hindu Pak ini, Pak. Jadi relief Hindu ini ada 3 macam cerita daripada reliefnya. Yang pertama adalah Partayatnya, itu cerita rakyat. Kemudian Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha itu disebut perang Baratayuda. Kalau di sini digambarkan dalam bentuk Pandawa main dadu.
yang gambarnya yang saya sempat tadi. Oke. Arjuna Arjuna Wiwaha. Wiwaha. Nah, kemudian dilanjutkan yang paling atas adalah orang-orang yang sakti mandraguna, Krishna Yana. Nah, niki Pak terakhir Pak nih, Ya. saking dulu. Pesan damel kaula muda gitu. Ya, Untuk sejarah ini gimana? Untuk masa depan, untuk generasi muda sekarang yang apa ya? Yang kurang yang sudah hampir-hampir punah. Iya, hampir punah. Nomor satu, nama anak-anak muda sekarang itu peribadatan yang kurang ya. Kemudian apa sopan santunnya memang kalau saya dulu sekolah kan ada PMP pendidikan moral Nggih. Pancasila kan sekarang nggak ada. Wonten-wonten, itu. nggih. Nah di situ pun juga anak-anak sekarang itu karena apa sudah terpengaruh dengan era modern, media sosial kayak bengek lah, Nggih. sehingga akan lupa dengan sejarah peninggalan leluhur, nggih. itu emannya itu. Padahal kalau kita sudah ikut melestarikan atau mengawasi kemudian ingin tahu cerita sejarahnya, dia nanti akan ikut tersentuh. Oh gini ya orang dulu. Terus kemudian sebelum Islam masuk sudah ada cerita neraka ya Nggih. tadi kan ini. Nah ini kalau di dalam Islam jembatan Sirotol Mustaqim. Nah ini. Nggih. Nah ini kan ada api, nah api. Nggih. Nah, ini kalau di sini digambarkan seperti ini ya. Ini yang orang yang tidak bisa melewati ini otomatis Maka akan masuk jatuh ke api. Nah, makanya sebelum Islam masuk di Indonesia atau di Jawa, itu Buddha itu sudah mengajarkan hal-hal seperti ini. Gitu loh. Makanya ini contoh orang-orang dulu itu tidak memberikan contoh yang jelek, namun contoh yang baik. Lah, kenapa anak-anak sekarang saya bukan aja agar mengulang kembali, menguak kembali untuk cerita-cerita sejarah yang ada di Jawa, yang ada di bangsa kita sendiri. Nanti kembali adat kita kembali ke sana. Yeah. Terus tidak terlalu modern tapi masih ada adaptasinya sama orang tua, sama orang lain. Jadi Ada sopan tata santun. keramanya, Nah, sopan santun, itu, tepos betul. liro ngoten nggih, Pak. Kalau sudah tahu cerita yang di sini nanti orang-orang itu anak-anak yang muda itu tahu. Gitu. Untuk pemugaran mboten nate nggih, Pak. Belum pernah dibugar, Belum pernah, namun dulu di zaman Belanda ada pemangkasan setelah pembuangan pohon beringin yang di atas yang gede karena ditumbuhi pohon beringin, Nggih. kemudian ditebang atau ditumbangkan, didapatkan kembali cuma itu aja. Oh, nggih. Itu pada tahun 1834 itu ada pohon beringin besar itu di atas. Nah, berarti prediksinya candi ini tidak ditemukan dalam kondisi begini, berarti tertutup oleh tanah. Nggih. Lah, otomatis kalau kita bayangkan kalau pohon beringin sebesar itu tanpa ada tanah tidak mungkin. Nggih, tidak bisa tumbuh nggih ngoten nggih. Nah, akhirnya digali lagi kan ditemukan pada tahun 1819 15 sama Belanda lagi. Nggih. Nggih sampun, Pak. Ya, terima Matur kasih. nuwun Kunjungannya juga matur suwun sama-sama. atas penjelasannya. Seandainya kurang mantap nanti bisa kesini lagi. Nggih, siap. Bisa mendetil lagi kalau ada kata-kata yang salah mungkin dimaafkan juga. Nggih, sami-sami, Pak. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon.
Candi yang eksotik sekali, istimewa sekali guys. Dan ingat pesan beliau dari Pak Mul, bahwa kaula muda jangan sampai melupakan tentang sejarah, karena sejarah itu penting sekali. Itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian kita sebagai orang Indonesia yang kuat, dengan kultur yang kuat, dengan peninggalan nenek leluhur yang begitu kuat sekali. Makanya berbanggalah sekali kita sebagai warga negara Indonesia. Dan ingat, sejarah tidak hanya dilestarikan, tapi sampai kapanpun sejarah itu harus kita pertahankan. Demikian dari kami, tim Mas Vivi Official, menguak sejarah Candi Jago, peninggalan dari Raja Kertanegara, dan dipersembahkan untuk sang ayahanda Raja keempat Singosari, Wisnuwardana. Ketemu kembali dengan video kami berikutnya. Jangan lepaskan mata Anda dari channel kami, tim Mas Vivi Official. Dan terima kasih. Salam Timbang Sepi. Angel. 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 Angel tuturunane. mulai muncul. Aku khawatir lali.